Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dibangunkan dan dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, yang dimana bulan tersebut adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di antara 12 bulan ada 4 bulan yang diagungkan. Setelah kita memasuki di bulan Zulhijjah, kembali kita dihidupkan dan diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bekal yang sebenar-benarnya bekal untuk kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan, yaitu kehidupan akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan, yaitu bekal yang mengantarkan seorang hamba lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla, lebih dekat dengan kalamullah yaitu Al-Quran, lebih dekat kehidupannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih selaras baik dalam ucapan, pandangan, langkah kaki dan seluruh amalannya. Dan alhamdulillah, kita kembali mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, yang dimana menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita, baik dalam kehidupan dunia, alam barzah dan akhiratnya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, kebaikan pada agamanya, kebaikan pada akalnya, kebaikan pada dirinya, keluarga dan negaranya, maka yufaqihu fid din, maka Allah akan fakihkan dia, pahamkan dia terhadap perkara agamanya. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari beberapa faedah dari kisah-kisah Nabi Adam alaihissalam beserta anaknya, yaitu Qabil dan Habil. Namun sekali lagi, Qabil dan Habil bukan nama yang dinamakan dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nama yang didapatkan dari kisah-kisah Bani Israel, kemudian dibenarkan oleh para ulama tafsir dan dinukil di dalam tafsir-tafsir mereka. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari dua kisah ini, yaitu pentingnya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang melahirkan kebahagiaan, dan bahayanya bermaksiat kepada Allah karena akan mengantarkan kepada kesengsaraan. Di antara faedahnya lagi adalah bagaimana kita membenarkan Al-Quran. Karena kisah ketika di surga dikeluarkannya Nabi Adam, tidak ada fikiran yang mampu memikirkannya, tidak ada teori yang mampu meneorikannya, tidak ada pembuktian yang mampu dibuktikan dengan hisia sebagaimana para peneliti. Itu betul-betul wahyu yang diwahyukan. Dan di sini juga menjadikan idza sabata syai' nafa'an diddi. Jika Allah menetapkan sesuatu tentang pembenaran kisah, berarti Allah menafikan semua kisah yang dikisahkan. Dari sini juga yang telah kita jelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Berapa banyak sekarang sampai sekarang, dari berapa puluh tahun yang lalu, teori-teori barat dipelajari di sekolah-sekolah Islam, di buku IPS, bahwasanya manusia itu dari kera. Ini membantah manusia itu katanya dari kera, padahal Al-Quran mengatakan bahwa manusia, asal penciptaan manusia dari tanah. Di sini bahaya pikiran anak-anak kita, bahaya dari ideologi-ideologi yang menyimpang, yang menyesatkan pikiran anak kita. Kalau dia mengatakan manusia sebagai asal manusia adalah kera, Al-Quran mengatakan manusia adalah asalnya dari tanah. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran tentang benarnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Bukan sebagaimana sangkaan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu bukan wahyu yang diwahyukan, tidak dibenarkan kitabnya. Mengapa? Karena yang dia benarkan hanyalah Injil. Yang dia benarkan hanyalah Taurat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Maka kita mengatakan Al-Quran adalah selaras dengan Injil dan Taurat, tapi yang asli. Bukan yang hari ini, yang banyak diubah di dalamnya. Dari mana pembenarannya? Coba kita melihat. Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu tidak mampu didustai baik secara sejarah maupun secara kitab. Adakah yang mampu membantah tentang bahwasanya asal penciptaan manusia dari tanah? Tidak ada. Mereka mampu membantah Al-Quran itu tidak selaras. Di ayat lain bahwasanya Al-Quran manusia diciptakan dari setetes air mani yang hina. Di sini disebutkan bahwa manusia diciptakan asal penciptaan manusia dari tanah. Ini karena kebodohan. Keduanya tidak bertentangan, bahkan keduanya saling menguatkan. Dari mana teorinya? Yang asalnya dari tanah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Adapun selain dari Nabi Adam dan Hawa itu dari setetes air mani yang hina. Kemudian Allah memuliakannya. Itu yang caranya al-jam'u baina ra'yain, yaitu menggabungkan dua teori dalam satu teori yang tidak bertentangan teorinya. Jadi kalau Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah asalnya, kemudian diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam menjadi Hawa. Kemudian adapun selain dari mereka berdua itu dari setetes air mani yang hina, kemudian Allah memuliakannya di rahim seorang ibu. Jadi ini teori bukan bertentangan antara dua teori. Dan sekali lagi kita ingatkan, dari faedah-faedah yang kita harus ambil, hendaknya kita berpegang pada Al-Quran sebagaimana kaidah yang telah kita pelajari. Karena kalau kita tidak berpegang kepada Al-Quran, maka banyak penyimpangan-penyimpangan. Khususnya ini, penyimpangan tentang asal penciptaan, penyimpangan tentang jangan mengikuti Nabi Muhammad SAW, penyimpangan tentang kitab yang akhir diturunkan dari langit hanyalah Injil. Orang Nasrani mengatakan, orang Yahudi mengatakan hanyalah Taurat, Injil itu tidak. Dan yang benarnya adalah Taurat, Injil dan Al-Quran semuanya benar. Inilah kehebatan agama yang dibawa Nabi SAW, membenarkan semuanya. Dan di sini juga kisah yang kita ambil pelajaran adalah kita boleh mengambil kisah orang-orang dari Bani Israel atau orang-orang Nasrani selama dibenarkan Al-Quran. Sebagaimana kisah tentang ini populer juga di dalam Injil, populer juga di dalam Taurat. Tapi sekali lagi, yang dibenarkan Al-Quran. Kalau kisah itu, kisah Nabi Adam populer dalam Taurat, kisah Nabi Adam populer juga dalam Injil. Saya memiliki dari beberapa jenis Injil, dan saya juga memiliki Taurat. Dari apa yang mereka nukil, mereka membicarakan semuanya. Tapi yang kisahnya di dalam Taurat dan Injil, yang dibenarkan Al-Quran. Adapun yang didustai Al-Quran, maka kita dustai. Adapun yang didiamkan Al-Quran, maka kita juga diamkan. Sebagaimana namanya. Namanya apakah Qabil dan Habil, apakah itu dibenarkan atau didustakan, itu tidak dibicarakan dalam Al-Quran. Tapi dalam Taurat dan Injil dibicarakan, maka kita diamkan. Seandainya salah, maka Al-Quran pasti mengabarkan tentang kesalahan mereka. Semoga bermanfaat dari kajian-kajian faedah ini. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji kembali dari kisah-kisah yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.